Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa ya nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, jamaah surah Babul Jannah dan warga komplek Dinasti Indah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah, berterima kasih atas segala rahmatnya kepada kita. Kita diberi kesehatan, kekuatan, termasuk kesempatan. Kita sudah sempat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, pagi hari ini pembahasan kita masalah tafsir. Ya, kemarin kita selang-seling ya, kemarin kan masalah fikih. Nah, jadi kita lanjutkan kembali kajian tafsir surat-surat pendek, surat-surat yang sering kita baca, terutama di dalam sholat 5 waktu. Ya. Kali ini kita membahas surat Al-Ma'un, ya, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yang kedua surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup karena ini dua surah yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat, ini semuanya turun di Mekah. Surat Al-Kautsar, ya, Inna a'tainakal kautsar juga turun di Mekah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Fawailun lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai ya dari salatnya. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang ingin selalu dilihat. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka mencegah untuk memberi sesuatu yang dia miliki yang bermanfaat kepada orang lain. Nah, jadi ayat ini oleh para ahli tafsir, ya, surat ini dengan surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar, itu tidak bisa dipisahkan. Kalau dalam ilmu kaidah tafsir namanya munasabah. Munasabah itu artinya kesesuaian. Nah, kenapa? Karena di surah Ar-Ra'aital ladzi ini itu ada 4 sifat-sifat buruk, ya. Ada 4 sifat-sifat buruk yang dijelaskan dalam ayat ini yang disebut sebagai pendusta agama, ya, pendusta agama. Sementara di surat Inna a'tainakal kautsar itu sebaliknya, ada 4 sifat baik, ya, sebagai pembenar agama, ya. Jadi tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Nah, di dalam ayat ini, kalau di Al-Maraghi ini dia sebutkan 2, tapi yang lanjutannya nanti Fawailul Musallin. Yang pertama tandanya orang-orang yang mendustakan agama adalah alladzina yad'ul yatim, orang-orang yang menghardik anak yatim. Ya, jadi bukan hanya tidak mau membantu anak yatim, tapi ini menghardik. Ya, anak yatim ini adalah orang-orang yang umurnya masih kecil, belum balik, tapi sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Itu anak yatim. Kenapa? Karena rata-rata
dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin juga sampai hari ini, ayah itu adalah pelindung utama dalam sebuah keluarga. Jadi ketika bapaknya meninggal, maka dia itu pelindungnya tidak ada, induknya tidak ada. Jadi kalau hanya ibunya meninggal, itu belum masuk yatim. Kalau pakai definisi ini ya, pakai definisi ini. Ya, tapi intinya bukan persoalan status yatim atau tidak, tapi lebih kepada adalah orang yang dalam kondisi yang sangat lemah. Itu. Karena ada juga yatim, tapi karena bapaknya miliarder, begitu bapaknya meninggal, jadi dia mewarisi seluruh kekayaan bapaknya, maka anaknya itu menjadi miliarder juga, walaupun dia yatim. Nah, orang yang seperti ini, makanya itu kalau kita bicara zakat di surat At-Taubah ayat 60 itu ada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Dari 8 golongan itu hanya orang fakir, miskin, tapi tidak ada anak yatim. Itu tidak disebutkan karena anak yatim itu tidak otomatis miskin. Itu. Ya, tapi kalau anak yatim sudah miskin, sudah fakir, sudah mu'allaf, sudah fisabilillah, itu sangat berhak menerima zakat. Ya, itu ya. Nah, di sini ceritanya kalau dalam beberapa riwayat oleh para ahli tafsir disebutkan bahwa dulu ada kebiasaan orang-orang, terutama tokoh pemuka jahiliyah seperti Abu Jahal, di tafsir yang lain itu disebutkan namanya itu. Jadi ada kebiasaan mereka itu mungkin setiap minggu atau setiap bulan itu mereka memotong kambing, kayak berpesta itu, kayak berpesta. Jadi makan-makan itu kebiasaan mereka ini. Tapi makan-makannya ini ngumpul orang-orang yang kaya. Lalu begitu datang orang-orang miskin, itu bukan hanya tidak dikasih bagian dari apa yang dia makan, tapi juga diusir, dihardik. Nah, inilah turun ayat ini. Bahwa perilaku seperti itu adalah termasuk bagian dari pendusta agama. Karena agama tidak mengajarkan itu. Nah, nanti sebaliknya itu diajarkan di surat Al-Kautsar. Ya, inna a'tainakal kautsar. Nah, jadi itu tanda yang pertama itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Jadi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ay wala yahuddu ghairu ala ta'ami. Jadi tidak memberi tapi juga tidak menganjurkan orang lain untuk membantu orang-orang miskin. Ya, jadi kalaupun kita tidak bisa membantu dan memberi sesuatu kepada orang-orang miskin, tapi paling tidak kita bisa menganjurkan orang lain. Ya, jadi memberi motivasi itu ya, memberi motivasi, semangat kepada mungkin ada orang yang kita kenal yang dia mempunyai kelebihan ya, untuk menganjurkan mereka untuk membantu orang-orang miskin. Gitu. Jadi artinya kita bukan hanya dianjurkan memberi, tapi juga dianjurkan untuk menganjurkan kepada orang lain, memberi motivasi. Jadi kalau ada semacam informasi, walaupun kita tidak melakukannya, paling tidak kita ikut menyebarluaskan informasi itu. Ya, terutama di dalam hal untuk memberi makan. Nah, ini disebutkan makan karena memang dalam riwayat yang disebut sebagai asbabun nuzul dari surah ini adalah kondisinya pada waktu itu lagi sedang makan. Tapi intinya di sini bukan hanya persoalan makan, tapi juga menyangkut masalah-masalah yang lain yang bisa dikategorikan sebagai membantu orang-orang miskin. Ya. Bahkan di dalam penafsirannya ini bukan hanya dalam orang-orang miskin, tapi disebut liyusaidu ahlal hajati, ya, mimman tahaqqaqa ajzuhum an kasbi ma yakudum minad darurah. Jadi semua orang
yang mempunyai keperluan. Jadi ada hajat-hajat yang begitu sangat mendesak, walaupun pada prinsipnya dia bukan orang miskin. Ya, tapi mungkin karena dia lagi kena bencana ya, kena musibah tiba-tiba, maka dalam kondisi begitu itu juga perlu mendapat bantuan. Nah, kita ini adalah ya paling tidak bisa menganjurkan kepada orang lain. Nah, jadi sekali lagi tanda pendusta agama itu adalah orang yang tidak mau sama sekali ya memberi anjuran kepada orang lain agar membantu orang-orang miskin. Nah, jadi sifat yang pertama tadi itu adalah menghardik, mengusir ya dengan kalau di sini mengusir dengan cara yang sangat sombong ya. Jadi dan menghina ya, mengusir dan menghina itu mirip-mirip. Bahkan di sini katakan dengan sombongnya, ihtiqaran lisyani wa takabburan alaihi. Jadi menganggap hina dan sekaligus berbuat sombong di muka orang-orang anak yatim dan tidak memberi anjuran kepada orang lain agar membantu orang-orang miskin. Itu tandanya orang-orang pendusta agama yang disebutkan di dalam surat ini. Yang ketiga adalah fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, orang-orang ya fawailun artinya celakalah. Nah, orang-orang yang salat. Fawailun ini dalam kitab tafsir yang lain banyak penjelasannya. Ada yang mengatakan sebuah nama neraka yang ada, karena neraka ini kan macam-macam tingkatannya. Ada salah satunya nama neraka wail. Ya, tapi secara umum terjemahan wail ini adalah menunjukkan sebuah kecelakaan besar. Maka itu diterjemahkan maka celakalah. Ya, salah satu akibat dari kecelakaan itulah masuk neraka wail. Kira-kira gitu. Jadi fawailun lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat. Wah, ini kalau tidak diteruskan ini bahaya ini. Kalau tidak diteruskan, masa orang salat celaka? Gitu. Jadi, apa maksudnya? Alladzina hum an salatim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Ai fa'adzabun liman yu'addi salata bi jasmihi wa lisanihi min ghairi ayyakuna laha asarun fi nafsihi. Ya. Jadi yang dimaksud lalai di sini an salatihim. Jadi ini mohon maaf ya, kalau dalam ilmu bahasa Arab di dalam ayat ini menggunakan an salatihim, dari salatnya. Nah, berbeda kalau dikatakan fi salatihim, wah itu kalau mengatakan alladzina hum fi salatihim sahun, orang-orang yang lalai dalam salatnya, wah itu kena semua kita. Ya, kalau maksudnya kalau lalai dalam salat, pada saat dia sedang salat, dia ingatannya tidak kepada Allah, tapi macam-macam dia ingat, itu namanya lalai dalam salat. Ya. Tapi kalau ini lalai dari salatnya, maksudnya di sini adalah fa'adzabun liman yuaddi as-salata bi jasmi wa lisanihi min ghairi ayyakuna laha asan fi nafsi. Jadi orang-orang yang melaksanakan salat secara fisik ya, dan tubuhnya salat, walisani lidahnya itu, lisannya itu baca ayat, baca takbir dan seterusnya, tapi sama sekali tidak ada pengaruh dari bacaan salatnya dan gerakannya itu terhadap perkembangan jiwanya. Itu jadi salatnya itu hanya sekedar formalitas. Nah, kira-kira maksudnya itu. Ini kata Syekh Al-Marawi ini. Jadi fawailun itu aslinya fa'adzabun, celakalah ya, artinya celaka karena akan mendapat siksaan bagi orang yang salat dengan tubuhnya, dengan gerakannya serta dengan bacaan melalui lidahnya itu, tapi minggari ayakuna laha asarun fi nafsi, tapi tidak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi dia salat tapi dalam kehidupannya banyak dia langgar ketentuan agama. Orang salat tapi kurang ajar kepada kedua orang tuanya.
dia sholat tapi dia mencuri, dia sholat tapi dia menipu. Nah itu artinya sholatnya jalan tapi tidak berpengaruh sama sekali. Nah itu yang dimaksud. Ya, jadi sholatnya itu formalitas. Ya, min ghairi an tu'tiya thamaratuha allati ya syarat li ajliha. Jadi tujuan dari pelaksana ibadah sholatnya itu tidak sama sekali membuahkan hasil. Ya, lianna qalbahu ya waqil amma yaqulu lil lisan, karena antara apa yang dibaca di lidahnya itu pada waktu dia sholat, itu tidak masuk sampai ke hati. Jadi betul-betul hanya kosong hatinya itu. Ya, hatinya lalai dari apa yang diucapkan lidahnya. Wa taqalu al jawari fayarka wa huwa lahin an ruku. Dia ruku tapi lalai dari ruku. Wa yasjudu wa huwa lahin an sujudi. Dia sujud tapi lalai dari sujudnya. Wa yukabbiru wa huwa la ya'lamu ma yaqulu. Dia bertakbir tapi sama sekali tidak mengerti apa yang dia baca. Jadi hanya gerakan dengan bacaan yang dia lakoni di dalam sholatnya. Jadi itu salah satu makna dari pengertian lalai. Jadi sebaiknya antara sholat yang kita lakukan secara ritual ini berpengaruh dalam kehidupan kita. Ya, misalnya ketika kita membaca itu kan baca takbir Allahu Akbar. Itu tauhid bahwa hanya Allah yang maha besar. Itulah yang sebagusnya ya seharusnya yang menginspirasi kita untuk senantiasa merasa dalam kehidupan kita ini adalah segalanya adalah Allah Maha Kuasa. Jadi kita jauh dari sifat-sifat yang namanya takabur atau sombong. Begitu juga ketika mengakhiri sholat, kita membaca Assalamualaikum sambil menoleh ke kanan dan Assalamualaikum sambil menoleh ke kiri. Nah, kata Assalamualaikum yang kita baca ini, yang terjemahannya itu adalah semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Nah, itu kan bacaannya. Maka dalam kehidupan kita adalah harus saling membantu dan saling menyelamatkan. Nah itu yang dimaksud tadi ini. Nah, tapi kalau kita baca Assalamualaikum setiap saat, setiap kita salat, tapi dalam kehidupan kita hanya justru saling menyusahkan, saling menyakiti, saling saling merusak, saling memfitnah. Nah, itu namanya bertentangan dengan salat. Nah, itu yang dimaksud. Ya, itu yang dimaksud. Jadi itu yang dimaksud dengan lalai. Ya, ada juga yang memahaminya dalam pengertian lain bahwa lalai dalam salat dari salatnya itu ya lupa benar-benar itu ya. Nah, yang keempat sebagai tanda dari orang yang pendusta agama adalah alladzina hum yura'un. Ya, yang ketiga alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang melaksanakan suatu kegiatan ibadah tapi niatnya memang bukan karena Allah. Ya, innahum yaf'aluna af'alan zahiratan biqadri ma yura'an nasu. Jadi ma yura'an nasu. Jadi dia melakukan sebuah kegiatan ibadah secara zahirnya itu ya sekedar yang bisa dilihat orang lain. Nah, itu namanya riya. Jadi memang bukan karena Allah. Ya. Jadi duna yasta'syara qulubuhum biha. Jadi bukan karena kesadaran dorongan dalam hatinya sebagai bentuk ketakutan kepada Allah, bukan. Ya, jadi lebih kepada ya, bagaimana dia sholatnya itu bisa dilihat oleh orang lain. Apalagi ada merasa supaya saya dicerita oleh orang lain sebagai orang yang soleh kalau dalam hal sholat. Begitu juga yang lain-lainnya. Jadi kalau ada calon mertuanya ada di situ tuh, wah perbaiki sholatnya. Nah, itu kan salah satu tandanya dia. Dulu ada keluarga saya cerita itu, ya, namanya orang baru belajar sholat, tidak ngerti hukum, tapi karena ada calon mertua, baru 11:30 sudah sholat duhur. Baru 11:30 sudah sholat duhur.
Karena itu pas dia bertamu di depan calon mertuanya, lagi ngapain kok cepat sekali berwudu? Dia lagi sholat duhur. Niatnya itu supaya dianggap rajin sholatnya oleh mertuanya. Gitu. Jadi belum saja masuk waktu sudah sholat, saking rajinnya. Padahal itu niatnya semakin diketahui orang tuanya, wah ini tidak ngerti agama, masa sholat duhurnya baru setengah 12. Nah, dalam pikirannya itu sama dengan yang lain, bahwa sesuatu yang belum waktunya kita sudah lakukan itu namanya rajin. Salat bukan begitu. Salat itu dilakukan pada waktunya sudah masuk. Nah, jadi sekali lagi di surat Al-Ma'un ini ya, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin menampilkan, menjelaskan 4 sifat sebagai pendusta agama. Yang pertama itu yad'ul yatim, menghardik, ya, mengusir dengan meremehkan dengan begitu rasa sombongnya kepada anak yatim. Yang kedua, tidak berusaha untuk mengajak orang lain untuk membantu orang-orang miskin. Yang ya sama ini, maksudnya masih dalam keadaan kikir ya. Yang berikutnya adalah orang-orang yang salat tapi lalai dari salatnya. Baru yang keempat ini adalah, yang ketiga adalah alladzina hum yura'un, ya, yaitu orang-orang yang riya. Nah, yang keempat ini ada yang kelima, wa yamna'unal ma'un, ya, orang-orang yang tidak mau memberi ya sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi enggan, tidak mau sama sekali. Padahal ini hal-hal yang sebenarnya bisa dia lakukan, ya, bisa dilakukan, tapi sama sekali tidak mau dan menghalangi orang lain, ya, mencegah orang lain untuk bisa memberi sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Nah, sifat-sifat yang buruk yang terdapat pada surat Ara'aital ladzi ini itu pada surat berikutnya, surat Al-Kautsar, justru Allah menyebutkan 4 sifat yang baik sebagai penutup, agar menutupi sifat yang ada yang surah sebelumnya ini. Ya, kata Syekh Al-Marabi ini, wa munasabatu al-maqam annahu wa sababil ula alladzi yukadzibu biddin bi umur arba'ah. Jadi pertama al-bakhil. Jadi pada surah Al-Ma'un ini ada 4 sifat yang sebagai pendusta agama. Itu pertama al-bakhil, yaitu kikir. Ya, kikirnya itu tadi itu tidak mau bantu orang miskin. Ya, tidak mau memberi makan dan tidak mau menganjurkan. Gitu. Yang kedua al-iradu anis shalah, yaitu lalai, ya, membelakangi dari salat. Antara salat dilakukan dengan sikap perilakunya bertentangan. Yang ketiga adalah riya, ya, yaitu riya. Yang keempat adalah manul ma'unah, yaitu ya mencegah, menggan, tidak mau membantu sama sekali yang seharusnya dia bisa lakukan. Nah, di surah ini kata Syekh Al-Marabi ini, Al-Kautsar ini, wa huna wasfu ma nahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal khairi wal barakah. Itu. Maka itulah kata inna a'tainakal kautsar. Jadi kebaikan dan penuh keberkahan. Inilah mendorong nanti untuk menutupi sifat-sifat kekikiran itu, ya. Makanya itu nanti al-khairu al-katsir al-kautsar. Jadi kebaikan yang banyak. Yang kedua wal harsu 'ala shalah. Nah, itu tadi. Jadi dorongan untuk bisa melaksanakan salat, ya. Ya, karena di situ nanti dikatakan fasalli. Ya, nanti mudah-mudahan waktu masih sedikit lagi fasalli. Jadi wal ikhlas. Ikhlas itu karena ada kata lirabbika, benar-benar karena Tuhanmu. Itu lawannya daripada dia. Itu wa tasadduq 'alal fuqara, dan yang berikut adalah membantu orang-orang fakir sebagai lawan daripada naunal ma'un. Jadi inna a'tainakal kautsar, ya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Al-kautsar ini dalam pengertian umum ada nikmat yang banyak. Ya, nanti kalau di akhirat kelak, karena itu ada hadis yang menjelaskannya sebagai telaga, ya. Kautsar itu nama
telaga semacam kolam di surga kelak. Ya, kalau orang sudah minum itu tidak akan pernah haus selamanya. Ya, tapi intinya di sini adalah inna atainaka minal mawahibi syai'al katsir alladzi ya'jizu an bulughi al. Jadi pemberian sesuatu yang sangat banyak. Jadi itu nikmat yang sangat banyak gitu. Nah, nikmat yang banyak inilah karena Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, maka itu intinya mendorong kita supaya banyak memberi, tidak kikir. Yang tadi itu kan tidak mau membantu orang miskin, ya, bahkan yang pertama lagi mengherdik. Nah, ini supaya kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk nikmat yang banyak, itu harus disyukuri dengan memberi dan membantu. Itu. Yang kedua, pasalli, ini perintah, ij'al sholataka di rabbika wahdahu. Jadi perintah salat itu lawan dari fawail lil musallin alladzina an sholatim sahun. Artinya benar-benar laksanakan salatmu secara baik dan benar. Baru lirabbika hanya karena Tuhanmu. Ya, maksudnya ikhlas. Lawannya riya. Itu. Nah, baru wanhar. Ya, wanhar ini inilah perintah berkurban yang sangat populer ketika Idul Adha. Jadi karena berkurban itu lawan dari wayamnaunal ma'un. Jadi kalau sifat buruk pada surah Ara'aital ladzi wayamnaunal ma'un, enggan membantu, ya, maka di surah Al-Kautsar ini ya semuanya perintah, yaitu wanhar, berkorbanlah. Nah, dengan cara berkorban itu menutupi sifat-sifat keengganan kita membantu orang lain. Itu. Jadi sekali lagi inilah 4 sifat yang baik yang terdapat pada surah Al-Kautsar itu untuk menutupi sifat-sifat buruk yang ada pada surat Al-Ma'un. Maka itulah sebabnya dalam hukum fikih kalau kita sholat, ya, itu disunatkan. Kalau rakaat pertama kita baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin, maka itu disunatkan pada rakaat keduanya dibaca inna atanakal kautsar supaya nyambung, supaya ada munasabahnya. Ya, jangan dibalik, makruh. Rakaat pertama misalnya kita sholat maghrib, rakaat pertama dibaca inna atainakal kautsar. Begitu rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah, malah yang dibaca ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini makruh. Kenapa? Karena pesan-pesan utama dari ayat ini sesungguhnya itu justru terbalik. Sifat yang baik malah ditutupi dengan sifat yang buruk. Nah, inilah salah satu di antara rahasianya Allah menurunkan ayat, ya, pada sebuah ayat di Al-Qur'an ini dalam mushaf itu urutannya itu tidak sembarangan, itu punya hikmah dan rahasia. Jadi apa yang tersusun dari Al-Qur'an dalam mushafnya itu sampai detik ini itu benar-benar mempunyai hikmah dan rahasia. Jadi bukan sekedar disusun apa adanya, bukan. Ini banyak ayat dalam Al-Quran ini yang sesungguhnya pada waktu turunnya itu sesuai dengan kasus yang terjadi. Tapi begitu disusun dalam mushaf itu juga punya sejarah dan ada hikmah dan rahasia. Dan itu adalah tauqifi berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW sendiri. Jadi saya kira ini tambahan-tambahan kita untuk menambah, karena ini surah-surah yang populer dan sering kita baca pada waktu kita sholat. Ya, sebaiknya di samping kita menghafal surah-surahnya, kita bisa tahu terjemahannya dan bisa mengerti maksudnya. Kayak gini nih, kita ada tahu, oh iya, berarti kalau saya sholat nanti rakaat pertama ini, rakaat keduanya ini, jangan dibalik. Nah itu ya, jadi inilah bagian dari upaya kita untuk kita saling mengingatkan, terutama khususnya kajian tafsir. Yang sebelumnya kata kajiannya ini kan fikih, jadi kita seling-selingi ya. Saya kira itu kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa bermunajat dan berdoa semoga
ayat-ayat yang seperti ini kita baca senantiasa menginspirasi kita dan memotivasi untuk bisa menjalankannya dalam kehidupan kita, terutama sifat-sifat baik ini menghiasi kehidupan kita untuk menutupi dan tidak terjadi sifat-sifat buruk seperti yang dicantumkan pada surah Al-Man ini dalam diri kita, keluarga dan kita semua. Saya kira itu, mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.